Berlatar pada tahun 1988 di suatu rumah mewah, Walter sebagai pemilik rumah terbangun di tengah malam karena mendengar ada orang yang masuk ke rumahnya dan benar ada pencuri yang berhasil membobol rumah tersebut. Dan ketika pencuri tersebut mulai kabur, sebagai mantan militer tidak kesusahan bagi Walter untuk menembak jatuh pencuri tersebut. Bertepat di keesokan harinya datanglah seorang pria bernama Buddy, di mana Buddy ini diminta untuk memperbaiki pagar rumah Walter yang rusak akibat kejadian pada malam sebelumnya, dan Walter menjanjikan uang sebesar $250 jika Buddy bisa menyelesaikannya dalam 1 hari, dan Buddy menyanggupi akan permintaan tersebut. Dan ketika Buddy sedang menyelesaikan tugasnya di dalam rumah, istri Walter yang bernama Fancy sedang menggunakan baju dinas untuk memberikan servis terbaik pada suaminya. Tapi ternyata Walter malah tertidur dan itu membuat Fancy sangat marah karena pada hari itu adalah hari yang spesial, yaitu hari anniversary pernikahan mereka, dan itu membuat Fancy sangat marah dan merasa tidak dihargai. Sedangkan Walter berusaha menjelaskan bahwa ia sangat mencintai Fancy, setiap hari tidak ada bedanya. Akan tetapi Fancy tetap saja marah dan menghina Walter sebagai suami yang tidak berguna. Setelah mendengar itu, Walter pun naik pitam dan mendorong Fancy. Tapi di sini Fancy tidak takut sama sekali dan menantang Walter untuk memukulnya. Akan tetapi Walter tidak mampu melakukannya. Mungkin rasa cintanya terlalu besar terhadap Fancy. Setelah pertengkaran tersebut, Fancy pun melihat Buddy dari jendelanya, dan tanpa basa-basi Fancy pun langsung menghampiri Buddy untuk memberikan 1 gelas es teh manis. Fancy pun menyuruh Buddy untuk segera menyelesaikan pekerjaannya karena pada hari ini diprediksi akan terjadi badai. Di luar dugaan, ternyata Buddy terpesona dengan Fancy sampai-sampai tidak sadar ia memukul jempolnya sendiri, dan di sana Fancy pun langsung berbalik arah dan mengajaknya ke dalam untuk mengobati luka tersebut. Fancy yang jarang mendapatkan perhatian dari suaminya mencoba untuk merayu Buddy, dan itu semua terlihat oleh Walter, dan karena keadaan yang canggung akhirnya Buddy pun segera keluar dan menyelesaikan pekerjaannya. Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Walter menempatkan sejumlah botol kosong tepat di sebelah Buddy, dan tiba-tiba dari kejauhan Walter menembak botol-botol tersebut. Di sini Walter seolah mempertegaskan sekaligus memberikan peringatan kepada Buddy untuk tidak macam-macam. Dan benar saja, pada hari itu badai pun tiba. Buddy pun segera membereskan semua peralatannya dan ia pamit untuk pulang kepada Walter. Di sini Walter pun mengizinkannya pulang, akan tetapi Walter tidak akan membayar Buddy full seperti apa yang telah dijanjikan di awal karena Buddy di sini tidak menyelesaikannya tepat di hari itu. Akhirnya Buddy pun pamit untuk pulang karena ia tahu bahwa anak dan istrinya telah menunggu di rumah, apalagi dengan kondisi badai seperti ini. Tapi sial bagi Buddy, ternyata mobilnya tidak dapat hidup alias mogok. Akhirnya Buddy pun kembali ke dalam rumah untuk meminjam mobil Walter, tapi Walter tidak memberikan izin untuk Buddy membawa mobilnya, sehingga ia pun hanya meminta izin untuk meminjam telepon agar ia dapat mengabari istrinya. Akan tetapi di sini istrinya pun langsung marah kepada Buddy karena ia tidak pulang dalam kondisi badai seperti ini. Meskipun Buddy memohon untuk meminta maaf, tapi istrinya tidak memaafkannya. Justru ia membanting telepon dan menutup telepon tersebut. Mendengar pertengkaran tersebut, di sini Walter mencoba untuk menghibur Buddy dengan menawarkan segelas minuman, dan pada malam itu Buddy pun tertahan di rumah Walter. Bertepat ketika makan malam, karena terhanyut dalam obrolan, Fancy pun mengungkapkan rahasia bahwa suaminya sangat-sangat kurang perhatian dan itu membuat Fancy sangat kesepian. Begitu pula dengan Buddy, karena setelah istrinya melahirkan kurang lebih 6 bulan yang lalu, ia jarang sekali mendapatkan servis dari istrinya. Dan itu artinya antara Fancy dan Buddy sama-sama 2 orang yang sedang kesepian. Dan tiba-tiba Fancy pun mulai merayu Buddy, dan nampaknya Walter sadar akan hal tersebut karena dia tiba-tiba membanting gelas dan meninggalkan meja makan.
Singkat cerita, ketika Walter tertidur di ruang tamu, Fancy mengajak Buddy untuk berkeliling melihat setiap sudut rumah tersebut. Sampai akhirnya, ketika Buddy merasa penasaran dengan ruang bawah tanah, di sini raut wajah Fancy pun langsung khawatir. Akan tetapi, sepersekian detik, Fancy langsung tersenyum dan mengatakan bahwa ruang bawah tanah hanyalah tempat penyimpanan barang yang tak terpakai. Sampai pada akhirnya Fancy pun mengajak Buddy untuk masuk ke dalam kamarnya. Ia menyuruh Buddy duduk di atas kasur selagi ia berganti pakaian. Dan ternyata di sini Fancy mengganti pakaiannya ke gaun merah yang sangat anggun mempesona, seolah-olah ia menggoda Buddy. Akan tetapi Buddy langsung mengalihkan pembicaraan supaya ia tidak terjerat dalam nafsu yang lebih dalam. Dan ya, Fancy tidak membiarkannya sedikit celah sampai akhirnya ketika ia mau keluar dari kamar, ia terjatuh dan membangunkan Walter yang tertidur di ruang tamu. Tapi anehnya, Walter tidak masuk ke dalam kamar. Ia hanya menguping dari luar. Entah ia sadar atau tidak bahwa Buddy sedang berada di dalam, tapi intinya dia tidak masuk ke dalam kamar tersebut. Sehingga Buddy selamat dan segera keluar dari kamar itu. Dan pada akhirnya, Buddy memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Belum lama, Buddy tertidur pulas. Tiba-tiba ia kaget karena suara petir. Akan tetapi yang lebih membuatnya kaget adalah Walter yang duduk tepat di sampingnya dengan memegang satu buah pistol. Tanpa basa-basi, Walter mengajak Buddy mengikutinya ke loteng atas, dan di atas sana ia menceritakan masa lalunya sebagai militer di medan perang. Dan ternyata semua teman Walter tidak selamat di medan perang, hanya ia seorang yang selamat. Akan tetapi bukan itu intinya. Secara mengejutkan dan tiba-tiba Walter menawarkan uang yang cukup banyak kepada Buddy hanya untuk membinasakan istrinya. $20,000. Buddy tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Akhirnya, Walter pun menjelaskan bahwa istrinya mengidap penyakit kanker darah dan ia tidak mau istrinya menderita lebih lama lagi. Dan itu alasan kenapa Walter menyuruh Buddy untuk membuat istrinya tidak hidup lebih lama. Ia pun memberikan satu botol racun agar Buddy bisa membunuhnya. Dan di luar dugaan, karena ia membutuhkan duit yang begitu banyak saat ini, Buddy pun menerima tawaran tersebut. Dengan langkah yang perlahan namun pasti, di sini Buddy melangkah ke tempat di mana Fancy berada dan ternyata Fancy sedang berada di dalam bak mandi. Dan ya, Buddy tidak bisa mengontrol nafsunya dan akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah terjadi hubungan itu, Fancy menemukan botol racun tepat di sebelah celana Buddy. Buddy pun berusaha menjelaskan bahwa ia hanya disuruh oleh suaminya dan ia bilang bahwa Fancy sedang mengidap penyakit kanker darah. Makanya itu Walter ingin mengakhiri hidup Fancy, tapi ternyata Fancy membantah diagnosa penyakit tersebut. Walter pun sangat kaget setelah melihat istrinya masih sehat walafiat. Fancy pun langsung menghampiri Walter dan ia mengungkapkan bahwa Fancy sangat mencintai Walter dan takut kehilangan Walter. Di sini Walter pun langsung terharu setelah mendengar perkataan Fancy. Akan tetapi tiba-tiba perkelahian pun tak terhindarkan antara Walter dan Buddy. Dan ketika Buddy berniat untuk meninggalkan rumah tersebut bersama Fancy, Walter langsung memperingatkan Buddy kalau ia akan menyesal bersama wanita itu karena Fancy memiliki banyak rahasia. Jika Buddy ingin mengetahui rahasia apa, maka Buddy tinggal masuk ke ruangan bawah tanah. Akhirnya Buddy pun terpengaruh dengan omongan Walter dan ia berniat masuk ke ruangan bawah tanah meskipun Fancy sempat mencegahnya. Ia tak peduli dan tetap ingin melihat isi bawah tanah tersebut. Tapi tiba-tiba peluru pun melesat tepat di sebelah Buddy.
Fancy pun langsung melepaskan ikatan Walter, sedangkan di tempat lain Buddy sedang bersembunyi dan ia kaget karena di ruangan tersebut terdapat orang yang sudah tidak berdaya dengan tangan yang diinfus tepat di sampingnya. Buddy tidak mengerti apa yang terjadi pada pria tersebut, tapi intinya pria itu meminta tolong kepada Buddy dan pria itu menyebutkan bahwa di ruangan bawah tanah masih banyak korban seperti dirinya, dan juga pria itu memberikan selembar kain merah yang bertuliskan aksara-aksara Cina. Tapi tiba-tiba Walter masuk ke dalam gudang tersebut dan perkelahian pun kembali terjadi. Dan tepat ketika Buddy ingin melarikan diri dari rumah tersebut, Fancy pun langsung membuatnya pingsan. Tepat di keesokan harinya, Buddy pun terbangun di dalam mobilnya bersama pria yang ia temukan di dalam gudang sebelumnya, dan pria tersebut tidak bernyawa. Dan lebih parahnya lagi, polisi telah mengepung tempat tersebut dan akhirnya Buddy dinyatakan bersalah diinterogasi oleh petugas atas dugaan kasus pembunuhan terhadap pria itu. Tapi sekeras apapun Buddy berusaha menceritakan semuanya, itu semua tidak bisa membuat penyidik percaya karena ia tidak memiliki bukti apapun. Jadi Buddy cuma menceritakan bahwa malam sebelumnya ia diberikan selembar kain merah bertuliskan aksara Cina, tapi sayang ia lupa kain tersebut ada di mana. Sebelum penyidik menanyakan hal tersebut lebih lanjut, tiba-tiba istri Buddy datang menghampirinya. Di sini istrinya sangat-sangat kecewa terhadap Buddy, tapi yang membuat istrinya kecewa bukan masalah dugaan kasus pembunuhan ini, melainkan perselingkuhan yang terjadi antara Buddy dan Fancy. Entah siapa yang memberitahu istri Buddy. Sedangkan di tempat yang berbeda, seorang polisi wanita membuka lembaran arsip orang-orang hilang dan ternyata terdapat satu wanita yang hilang beberapa tahun lalu dengan menggunakan gaun merah bertuliskan aksara-aksara Cina. Setelah mendapatkan data tersebut, penyidik langsung mengonfirmasi kepada Buddy dan Buddy membenarkan hal tersebut dan akhirnya para polisi pun langsung datang ke rumah Walter. Meskipun Walter sempat bingung atas kedatangan para polisi ke rumahnya, tapi tanpa basa-basi, para polisi tersebut langsung masuk ke rumahnya untuk melakukan penggeledahan. 2 orang polisi menjaga Walter dan Fancy, sedangkan 2 orang lainnya langsung menggeledah ruangan bawah tanah. Karena 2 rekan polisinya terlalu lama di dalam ruangan bawah tanah, akhirnya 1 orang polisi wanita memutuskan untuk menyusul mereka. Dan 1 orang polisi itu tidak cukup untuk menjaga Walter, dan pada akhirnya Walter pun langsung melayangkan 1 bogem mentah kepada polisi tersebut dan ia melarikan diri seorang diri meninggalkan Fancy. Sedangkan di ruangan bawah tanah, polisi wanita tersebut menemukan gadis yang mengalami korban penculikan, sedangkan Walter di luar rumah sudah melarikan diri dengan mobilnya. Setelah terbukti tidak bersalah, Buddy pun langsung dibebaskan. Akan tetapi setelah ia sampai di rumahnya, istrinya sudah berniat untuk pergi meninggalkannya. Meskipun Buddy menjelaskan bahwa ia tidak bersalah, istrinya telah kecewa atas kasus perselingkuhan yang sempat terjadi antara Buddy dan Fancy. Beberapa hari berlalu, Buddy pun mengunjungi teman wanitanya yang bekerja di sebuah kafe untuk mencurahkan apa yang terjadi dalam hidupnya. Tapi tiba-tiba Walter datang bersama istrinya. Ia pun menyuruh temannya untuk segera menghubungi polisi. Sedangkan ia mencoba untuk bernegosiasi agar Walter tidak melibatkan istrinya. Dan akhirnya polisi pun datang mengepung tempat tersebut. Dan di sini Buddy tertembak, begitu pula dengan Walter. Di akhir film, Buddy pun masih sempat diselamatkan. Ia terbaring lemah di atas rumah sakit bersama istri dan anaknya. Dan pada akhirnya, film pun tamat.
Ya, meskipun film ini kurang memiliki alasan atas konflik-konflik yang terjadi sepanjang film, tapi lumayan menghibur untuk mengisi waktu kosong. Dan saya di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang menyempatkan waktu untuk menonton hingga akhir video. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan alur cerita film terbaru.